Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 2023F akan presentasikan terkait modul procurement dari perusahaan Indofood. Pertama-tama perkenalkan, saya Anggita Laudia Sudrajat dengan 3 digit yang terakhir 186. Perkenalkan, nama saya Anissa Masarani Yasin dengan 3 digit yang terakhir 190. Perkenalkan, nama saya Fitri Zafar Indonesia, 3 digit yang terakhir 212. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melindawati Pramana dengan digit yang terakhir 191. Perkenalkan, nama saya Sofina Belatidia dengan 3 digit yang terakhir 197. Baik, di sini kami akan menampilkan 9 diagram yang akan dimulai dari rekan saya, yaitu Sofina Belatidia. Baik, di sini ada kelas diagram. Dimulai dari karyawan gudang memberikan informasi stok gudang kepada manajer. Adapun atribut dari karyawan gudang yaitu ID staff, jenis kelamin, nama, nomor telepon, dan umur. Lalu manajer mempunyai atribut ID manajer, jenis kelamin, nama, nomor telepon, dan umur. Lalu manajer akan memberikan pesanan kepada supplier. Pesanan mempunyai atribut harga, ID pesanan, jenis pesanan. Supplier memiliki atribut alamat, ID supplier, jenis supplier, dan nomor telepon. Lalu manajer akan membayar dari pesanan yang sudah dipesan tadi. Adapun atribut dari pembayaran yaitu ID pembayaran, jumlah produk, tanggal, dan total. Lalu pembayaran akan menghasilkan faktur transaksi. Adapun atribut dari faktur transaksi yaitu ID, jumlah produk, tanggal, dan total. Lalu faktur transaksi akan disimpan di database yang memiliki atribut ID database dan nama database. Lalu selanjutnya ada objek diagram. Pertama, karyawan gudang yang memiliki atribut ID, dimisalkan di sini ID 1, lalu jenis kelaminnya pria, namanya Jali, dengan nomor telepon tersebut, umur 35 tahun. Karyawan gudang akan memberikan data stok persediaan pada manajer yang memiliki ID, misal dengan ID 01, jenis kelamin wanita, nama Jasmine dengan nomor telepon tersebut dengan umur 29 tahun. Manajer akan memberikan pesanan kepada supplier dengan atribut harga misal 100.000, ID 01, barang minyak, jumlah 6 box. Lalu supplier memiliki atribut semisal alamatnya Jalan Ketintang, ID-nya 1, jenis supplier minyak, nomor telepon seperti di sini tersebut. Lalu manajer akan membayar kepada supplier dengan ID totalnya 2.500.000. Lalu pembayaran akan menghasilkan faktur transaksi dengan atribut misal ID 01, jumlah produk 6 box, tanggal seperti berikut, total 2.500.000. Lalu faktur transaksi akan disimpan di database dengan misal ID 01, nama, laporan, suplai barang. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada komponen diagram. Di sini yang pertama itu ada procurement staff. Nah, procurement staff di sini dia tugasnya untuk mencari stok barang, memutuskan pemesanan, mencatat kebutuhan barang, melakukan pemesanan supplier. Jadi anggapannya procurement system ini dia sebagai manajernya, gitu. Maksudnya ada warehouse management. Nah, untuk warehouse management sendiri itu dia yang awal si manajer tugas untuk mencari stok barang tadi akan dilanjut oleh gudang untuk mengecek apakah di stok di gudang udah terpenuhi atau kurang seperti itu. Selanjutnya mencatat stok barang. Nah, apabila di gudang sudah habis stok barang tadi, dari si procurement system tadi akan melakukan pemesanan ke supplier. Dan apabila sudah ACC dari pihak supplier dan procurement system akan dari manajemen gudang akan menerima pesanan dari supplier tadi, menerima barang dari supplier tadi ya. Oke, selanjutnya selain itu juga di warehouse management tadi, kita juga akan memeriksa kesesuaian pesanan tadi. Kalau misalkan udah sesuai, kita lanjutkan ke step selanjutnya. Namun jika belum, kita akan kembali ke supplier untuk meminta barang yang lebih baik seperti itu. Terus selanjutnya ada manajemen pabrik. Untuk manajemen pabrik atau factory management, tugasnya untuk menerima bahan dari gudang dan membuat tadi. Selanjutnya yang terakhir itu ada finance system. Nah, tugas dari finance system tadi dia menginput data faktur pembelian yang sudah disediakan oleh supplier. Jadi dari procurement system tadi yang sudah memesan ke supplier dan supplier sekaligus juga akan membuat fakturnya tadi itu juga. Selanjutnya dari finance juga akan melakukan pembayaran pemesanan ke supplier dan mencatat buku besar. Oke, mungkin bisa dibantu next ke deployment diagram. Baik, terima kasih. Oke, di deployment diagram itu ada server utama, di mana server utama tadi itu dia akan menampung semua sistem ERP tadi berisi modul manajemen pemasok. Terus nanti fungsinya dari database server tadi itu dia menyimpan database dari inventaris dan database dari pemasok. Terus selanjutnya itu ada node klien dari pihak gudang, terus dari pihak pengadaan, dari pihak pabrik dan pihak pemasok. Nah, untuk dari pihak gudang sendiri itu digunakan untuk staf gudang untuk memeriksa inventaris dan menerima barang. Selanjutnya dari pengadaan, klien pengadaan atau procurement klien dia akan digunakan untuk melakukan pemesanan dan pemerasan pembayaran, untuk melakukan pemasaran ke supplier, dan pihak finance-nya juga akan melakukan proses pembayaran ke pihak supplier. Terus kemudian ada factory client juga untuk mengolah kebutuhan produksi tadi. Jadi kalau misalkan dari pihak manajemen gudangnya sudah menerima barang, akan diserahkan ke pihak pabrik untuk dilakukan pemasaran barang tadi menjadi sebuah produk. Gitu. Selanjutnya ada pemasok ya. Fungsinya pemasok tadi itu kalau misalnya kita udah kehabisan stok dari supplier tadi itu akan mengirim pemesanan tersebut. Selanjutnya di bawah ada infrastruktur pendukung seperti keamanan, terus ada infrastruktur jaringan, terus ada layanan back-end-nya seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk deployment diagram. Mungkin diagram tadi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan bagian activity diagram yang telah saya buat. Nah, untuk di bagian ini, memulai proses diawali dari seorang procurement staff. Nah, seorang procurement staff ini akan meminta karyawan gudang untuk melakukan pengecekan stok. Karyawan gudang kemudian melakukan pengecekan stok yang tersedia di gudang. Hasil pengecekan tersebut dilaporkan kembali kepada procurement staff. Lalu setelah menerima laporan,
Procurement staff ini akan memutuskan jika stok cukup, maka proses berhenti di sini dan tidak melakukan pemesanan. Jika stok kurang, maka lanjut ke proses pemesanan barang ke supplier. Lalu, procurement staff melakukan pemesanan barang ke supplier. Supplier mengirimkan barang ke gudang. Lalu, karyawan gudang akan menerima dan memeriksa barang yang dikirim oleh supplier. Jika barang tidak sesuai, maka barang dikembalikan ke supplier. Lalu supplier mengirim ulang barang yang sesuai. Jika barang sesuai, maka procurement staff melakukan pembayaran kepada supplier. Supplier mengirimkan faktur pembelian. Lalu, seorang procurement staff ini akan melakukan pembayaran. Setelah itu, procurement staff akan menginput data faktur dan stok ke sistem. Lalu karyawan gudang mendistribusikan barang ke pabrik, maka karyawan pabrik itu akan menggunakan barang yang telah dikirim untuk proses produksi barang. Maka proses berakhir setelah barang digunakan untuk memproduksi. Itu tadi yang saya jelaskan mengenai activity diagram. Lalu saya akan menjelaskan mengenai collaboration diagram. Ini adalah gambaran dari collaboration diagram yang telah saya buat. Nah, untuk alurnya, kita memulai proses. Proses ini dimulai dari procurement staff yang meminta karyawan gudang untuk mengecek stok barang yang tersedia di gudang. Lalu, karyawan gudang melakukan pengecekan stok secara fisik. Setelah itu, mereka melaporkan hasil pengecekan tersebut kembali kepada procurement staff. Nah, keputusannya apakah perlu pesan ke supplier? Nah, procurement staff ini akan meninjau laporan tersebut. Jika stok masih cukup, maka tidak dilakukan pemesanan dan proses selesai. Jika stok tidak mencukupi, maka procurement staff melanjutkan dengan memesan barang ke supplier. Lalu, procurement staff melakukan proses pemesanan ke supplier. Nah, supplier kemudian mengirimkan barang ke gudang sesuai pesanan. Setelah itu, barang sampai, karyawan gudang akan menerima dan memeriksa barang tersebut. Nah, barang itu dicek apakah sudah sesuai dengan pesanan atau tidak. Lalu keputusannya apakah barang sesuai. Jika barang tidak sesuai, maka barang akan dikembalikan ke supplier. Supplier akan mengirimkan ulang barang yang sesuai. Nah, jika barang sesuai, maka procurement staff melanjutkan dengan melakukan pembayaran ke supplier. Lalu setelah itu akan dilakukan proses administrasi. Nah, setelah pembayaran dilakukan, supplier akan mengirimkan faktur ke procurement staff. Nah, si procurement staff ini kemudian melakukan input data faktur dan stok ke sistem. Lalu menuju ke proses distribusi ke pabrik. Karyawan gudang kemudian melakukan distribusi barang ke pabrik. Setelah itu, bahan baku akan diterima oleh pabrik dan karyawan pabrik mulai memproses untuk memproduksi barang. Nah, proses berakhir setelah barang berhasil diproduksi. Sekian itu penjelasan dari saya. Mungkin untuk diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke use case. Di use case ini ada 4 aktor. Yang pertama ada procurement staff atau manager supply. Lalu yang kedua ada warehouse atau gudang staff. Lalu yang ketiga ada factory atau karyawan pabrik. Lalu yang keempat ada supplier.
Nah, di sini dijelaskan job desk-nya dari masing-masing aktor. Dari procurement staff sendiri, itu dia akan melakukan pemesanan order, lalu dia akan memverifikasi orderan, lalu dia akan menyimpan transaksinya, meminta stok cek kepada staf gudang, lalu dia akan memproses payment-nya, lalu akan membuat keputusan untuk membuat pesanan. Nah, selanjutnya untuk gudang staff atau staf gudang, dia akan mengecek inventory atau mengecek gudang yang nanti akan include ke dalam make order decision atau keputusan dalam pembuatan order apakah perlu untuk memesan lagi atau tidak. Selanjutnya dia juga ada update inventory untuk mengupdate apa namanya keadaan gudang. Selanjutnya ada factory atau karyawan pabrik di mana dia akan membuat produk hasil dari bahan-bahan yang nanti disuplai. Selanjutnya dari supplier dia akan membuat pesanan dan juga mendeliver order kepada staf gudang. Selanjutnya kita akan masuk ke sequence diagram. Dari sequence diagram ini aktornya adalah procurement staff atau manager dari supply. Lalu terdapat beberapa sistemnya di sini. Ada procurement system, supplier portal, warehouse management, database, factory management yang dipegang oleh general affairs, dan juga finance dari sistem. Nah, lalu pada state dari stok ini, procurement staff ketika ingin mengecek stok yang dimiliki oleh gudang, maka ia akan masuk ke procurement system. Nah, lalu dia akan meminta pengecekan stok kepada warehouse management. Dari warehouse management ini akan mengeluarkan output dari hasil pengecekan stok ini yang akan keluar di procurement system. Lalu, status stok akan terlihat oleh procurement staff. Nah, dari status stok ini nanti akan ada decision apakah membuat pesanan atau tidak ada. Ketika stoknya sedikit, maka akan membuat pesanan baru. Tapi ketika stoknya banyak, maka no action atau tidak ada pesanan baru. Selanjutnya untuk bagian order atau state order. Nah, di sini procurement staff akan membuat pesanan pada procurement system, di mana pesanan ini akan diajukan kepada supplier portal, lalu dia akan ke-record di dalam database, akan disimpan di dalam database. Nah, ketika pesanan sudah masuk ke dalam supplier portal, akan mendapatkan konfirmasi pesanan yang akan terlihat pada procurement system dan ada update status pesanan yang bisa dilihat oleh procurement manajemen atau staff. Selanjutnya ada state payment. Nah, dari payment ini, procurement staff akan mengajukan tagihan kepada general affair atau factory management atau yang biasa disebut dengan manager operasional, di mana manager operasional ini akan membuat dalam sistemnya finance, lalu finance akan mendapatkan tagihan dan memproses dari pembayaran. Nah, ketika memproses pembayaran ini akan masuk ke dalam supplier portalnya. Akan terupdate di supplier portal apakah sudah terbayar atau belum. Nah, ketika sudah diupdate, nanti fakturnya atau notanya akan disimpan ke dalam database dari sistem. Selanjutnya, ketika sudah disimpan oleh sistem ke database, maka update status pembayaran akan terlihat pada sistem procurement staff dan terlihat oleh procurement staff. Selanjutnya untuk report atau history transaksi, procurement staff ketika ingin melihat historinya akan meminta sistem untuk melihat histori transaksi, lalu procurement system akan mengambil data transaksi kepada database. Nah, lalu database ini akan mengirimkan data transaksi ke dalam sistem procurement system. Lalu data ini akan diambilkan dan dilihat oleh procurement staff. Lalu pada state deliver, di sini supplier portal atau supplier akan langsung mengirimkan ke warehouse management atau ke gudang yang nantinya akan didistribusikan atau disuplai ke factory management atau ke bagian produksi.
manajemen operasional. Nah, nanti akan mengkonfirmasi pengantaran ke dalam procurement system dan nanti akan mengupdate status pesanan. Baik, selanjutnya adalah state chart diagram. Di sini yang pertama adalah tombol start, di mana akan dilakukan pengecekan stok barang oleh procurement staff. Yang selanjutnya akan diberikan kepada karyawan gudang untuk dilakukan checking barang. Di sini yang pertama akan dilakukan permintaan dari procurement staff itu diterima oleh karyawan gudang. Setelahnya akan dilakukan pengecekan barang atau checking barang. Yang selanjutnya akan diperoleh dokumen persediaan barang dan kegiatan selesai. Nah, hasil dari kegiatan ini akan diserahkan kembali ke procurement staff untuk dilakukan dari stok barang yang ada di dalam gudang seperti itu. Selanjutnya akan dilakukan pemesanan stok ke supplier oleh procurement staff. Nah, setelahnya supplier akan melakukan pengiriman barang dengan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, akan dikirimkan ke gudang, kemudian diterima dan diperiksa barangnya di gudang. Nah, di sini ada dua decision. Yang pertama, ketika dia incorrect, maka akan dikembalikan. Ketika dia correct, maka barang akan diterima dan kegiatan selesai. Nah, kegiatan yang sudah terjadi pada pengiriman barang ini akan dilanjutkan pada tahap pembayaran oleh procurement staff. Di mana yang pertama akan dilakukan pembayaran, yaitu procurement staff membayar kepada supplier, kemudian akan diperoleh faktur pembelian. Nah, faktur pembeliannya nanti akan diinput dan akan di stok barangnya dan kegiatan selesai. Nah, kegiatan dari pembayaran ini akan selanjutnya dilanjutkan oleh distribusi ke pabrik oleh supplier dan akan diterima oleh karyawan gudang. Yang selanjutnya yang terakhir adalah karyawan pabrik akan memproduksi barang tersebut dan kegiatan selesai. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 1. Mohon maaf atas jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.